Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alan Listio. Aku mahasiswa dari BINUS Malang kelas LD10. Jadi pada hari ini aku ingin menjelaskan tentang sebuah teori bisnis model kanvas, serta aku juga ingin memberikan contoh dari bisnis model kanvas itu sendiri. Maka dari itu yuk simak penjelasan lebih lanjutnya. Dalam membangun sebuah bisnis tentunya kita juga harus memiliki perencanaan atau strategi. Tentunya banyak strategi yang bisa kita lakukan. Salah satu strategi untuk membangun sebuah bisnis adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sendiri memiliki pengertian, yaitu salah satu strategi bisnis yaitu kita membuat sebuah pemetaan untuk kita memasukkan ide atau konsep dari usaha bisnis kita. Pada zaman saat ini banyak pelaku bisnis atau perusahaan lebih menggunakan bisnis model kanvas karena pemanfaatannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan pemanfaatan bisnis plan yang mungkin menghabiskan berpuluh-puluh halaman untuk memuat sebuah ide atau rencana sebuah bisnis. Setidaknya ada 9 elemen penting dalam bisnis model kanvas, dan setiap elemen tersebut tidak bisa dihilangkan karena setiap elemen tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu aku ingin menjelaskan elemen-elemen penting yang terdapat dalam bisnis model kanvas itu sendiri, serta aku juga ingin memberikan contoh penerapan dari bisnis model kanvas itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menceritakan pengalamanku di mana aku ikut ambil bagian serta terjun langsung dalam bisnis keluargaku sendiri. Jadi bisnis keluargaku ini sendiri bergerak di bidang usaha sofa. Jika dikaitkan dengan penerapan bisnis model kanvas sendiri, awal mula kita juga harus menentukan customer segmen terlebih dahulu. Jika dilihat dari bisnis sofa yang sudah dijalankan oleh keluargaku, tentu customer segmen di sini kita bisa lihat digolongkan menjadi orang dewasa, serta toko mebel atau sofa serta offline store. Dari customer segmen ini sendiri bisa dibagi menjadi dua jenis, di mana mereka ada customer yang memakai sofa ini menjadi interior sendiri, ada juga customer yang membeli barang kita lalu dijual kembali. Di elemen yang kedua, kita bisa mengisi pada kolom value proposition, di mana pada kolom ini kita mengisi mungkin nilai apa yang bisa kita berikan pada konsumen atau customer. Pada tabel value proposition sendiri, aku mengisi di mana barang ini bisa tahan lama, serta bisa memberikan kenyamanan dan bisa mengikuti tren yang ada pada masyarakat, sehingga model-model tidak terlalu jadul dan bisa mengikuti tren yang mungkin model tersebut bisa disukai oleh banyak masyarakat. Pada elemen yang ketiga terdapat channel. Channel sendiri merupakan medium atau perantara yang mungkin bisa dimiliki oleh perusahaan. Pada contoh bisnis model kanvas yang sudah aku buat, disitu saya mengisi ada sosial media serta offline store. Di era globalisasi saat ini mungkin kita tidak bisa dipisahkan dari namanya handphone. Pasti dari setiap orang saat ini mungkin memiliki media sosial. Maka dari itu aku juga berharap agar perusahaan ini kedepannya bisa memiliki akun sosial media sendiri, sehingga para customer bisa melihat berbagai model sofa yang mungkin mereka inginkan, serta kita bisa juga membuka online store seperti di Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Di poin yang keempat terdapat customer relationship. Customer relationship sendiri merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan agar mereka bisa menjalin hubungan dengan para pelanggan atau customer. Pada bisnis model kanvas yang sudah aku buat, di mana perusahaan ini akan menawarkan promo atau harga spesial pada hari-hari besar, serta di kedepannya mungkin kita juga akan menerapkan digital marketing seperti email marketing dan melalui WhatsApp mungkin, sehingga bisa memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan para customer, dan mereka juga akan tahu mungkin ada event atau promo yang kita adakan pada hari-hari besar tersebut. Di poin yang kelima terdapat revenue stream. Revenue stream sendiri bisa dikatakan sebagai sumber pemasukan sebuah perusahaan. Pada tabel bisnis model kanvas yang sudah aku buat, di situ saya masukkan bahwa revenue stream perusahaan ini berasal dari hasil jual beli sofa, serta mungkin dari hasil service atau perbaikan sofa. Pada elemen yang keenam yaitu ada key activities.
Key activities adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pada contoh bisnis model kanvas sudah aku buat, perusahaan ini berfokus pada pembuatan sofa model baru, serta mereka juga menerima servis atau perbaikan pada sofa yang rusak. Pada elemen yang ketujuh terdapat key partners. Key partners adalah siapa saja stakeholder atau bisa kita bilang adalah partners yang juga ikut berperan dalam jalannya perusahaan tersebut. Pada contoh bisnis model kanvas di atas, perusahaan ini lebih berfokus untuk menggandeng partner seperti toko atau mebel sofa, di mana toko atau mebel sofa ini juga membeli barang pada perusahaan ini, serta mereka juga menjual kembali barang tersebut. Serta ada juga supplier atau toko penyedia bahan baku sofa. Di poin yang ke-8 terdapat key research. Key research adalah sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis tersebut. Pada contoh bisnis model kanvas di atas, perusahaan ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang baik, serta mereka juga memerlukan alat serta bahan baku yang baik agar bisa menunjang aktivitas untuk memproduksi sofa dengan kualitas yang baik. Pada elemen yang terakhir terdapat cost structure. Cost structure bisa kita sebut sebagai sumber pengeluaran utama perusahaan. Pada contoh bisnis model kanvas di atas, perusahaan ini tentunya lebih berfokus pada pengeluaran untuk memenuhi gaji karyawan, terus untuk membeli bahan baku sofa, serta mereka juga membayar untuk tagihan listrik tiap bulannya. Demikian informasi yang mungkin bisa aku sampaikan terkait dengan bisnis model kanvas. Semoga informasi yang sudah aku berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.